Selamat siang ibu-ibu sekalian. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan coaching di mana saya sebagai observer, nama saya Sri Eva dan sebelah kanan saya Wahyu Nifa sebagai coach dan sebelah kiri saya Yorotua Shombing sebagai coki. Baiklah, kita akan melakukan pra-observasi. Selamat siang Bu Wahyu Nifa. Selamat siang Bu Eva. Ya, di sini siang hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching nanti Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan dengan aktif. Nah, baiklah Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, nanti mana yang akan Ibu kembangkan? Nah, jadi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu. Nah, menurut Ibu, apakah indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan? Nanti harapan saya Bu, saya mampu menangkap kata kunci yang diberikan oleh coach, kemudian saya bisa mendengarkan dengan fokus, dan kemudian saya nanti tidak akan menjudge si coach saya, kemudian saya akan lebih banyak mendengarkan daripada saya berbicara. Oke, baiklah Ibu. Sekarang Ibu silakan melakukan coaching kepada coach tersebut. Oke, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Ibu Dior. Ya, selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik, Oke ya, baik ya Bu. Sehat ya Bu? sehat Ibu. Oke. Kemarin kita udah janjian ya Bu mau Iya, ngobrol. benar. Mungkin ada yang ingin Ibu Dior sampaikan kepada saya. Mungkin ada permasalahan yang mau didiskusikan. Ada Bu sebenarnya yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Di sini saya menginginkan mading sekolah kami itu Bu. Sekolah kami kan memiliki mading. Hanya saja saya melihat mading itu kurang difungsikan. Jadi saya merasa mengapa mading ini kosong. Tapi dalam pemikiran saya bagaimana supaya mading ini dapat terlihat lebih menarik dan juga berisi lah Bu. Itulah yang menjadi permasalahan buat saya mading sekolah saya. Jadi Ibu punya permasalahan madingnya sepi ya Bu? Iya Bu, bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi memang fungsi mading itu seharusnya dibuat ada karya-karya siswa, karya-karya guru gitu ya Bu ya? Iya. Oke Bu, jadi dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang Ibu harapkan? Saya harapkan mading di sekolah itu bisa bersih, di mana dapat kelihatan lebih menarik, dipajangkan. Kalau sudah dia berisi kan Bu, kan bisa kita pajangkan, kita pamerkan kepada warga sekolah, khususnya siswa-siswi, supaya mereka dapat melihat kreasi dan manfaat dari mading itu, apa manfaatnya. Itu dia yang saya inginkan, supaya mading itu berisi Bu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti sudah berhasil Bu ya apa yang diinginkan, apa ukuran keberhasilan dari solusi yang diinginkan tadi? Saya bisa melihat mading itu terisi. Dengan seperti itu saya juga bisa melihat kreativitas anak. Di sini kan perlu juga kreatif seorang siswa. Itu mading kan yang isinya bisa kita buat dalam bentuk puisi, dalam bentuk pantun, cerita, ataupun pengalaman yang menarik dari siswa itu. Jadi saya ingin maunya anak itu bisa menampilkan karya sastranya dalam bentuk tulisan, dan nantinya saya pajangkan di mading dengan tujuan supaya kreasi anak bisa dilihat oleh warga sekolah, khususnya pada siswa-siswi, di mana mereka kan anak-anak ini pasti, saya yakin anak-anak ini memiliki bakat, pasti ada di antara mereka memiliki bakat. Hanya saja mereka mungkin belum tahu bagaimana caranya. Jadi itulah dalam pemikiran saya, dalam mading inilah maunya bisa
kita tampilkan kreativitas anak. Hanya saja yang tidak di sini tadi yang menjadi permasalahan bagi saya, bagaimana cara saya untuk membuat mading itu bisa terisi, itulah dalam pemikiran saya, Bu. Oke, jadi ukuran keberhasilannya nanti anak-anak rame-rame ngisi mading dengan visi-visinya ya Bu ya. Oke, bagus Bu. Nah, jadi kira-kira supaya anak-anak ini mau mengisi madingnya, saya rasa nggak hanya anak-anak ya Bu, guru juga bisa ya. Nah, apa rencana Bu Dior supaya anak-anak ini bersemangat membuat karya sastra seperti Bu Dior bilang tadi untuk mading sekolah Bu? Ya, yang pertama mungkin yang perlu saya lakukan di situ, saya harus membuat struktur siapa pengurus mading. Mungkin dengan cara saya membuat pengurus mading bisa lebih terkoordinir dia dalam pengumpulan setiap aktivitas anak-anak dalam bentuk tulisannya. Mungkin saya akan pilih siapa menjadi ketua mading, sekretaris mading, kemudian siapa yang bagian untuk mengedit, yang mana yang untuk ditampilkan dengan yang mana yang harus dalam perbaikan. Nah, itu cara dalam pemikiran saya yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua, mungkin dari saya sendiri, kebetulan kan memang saya sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah. Nah, di sini saya harus lebih menunjukkan lah yang pertama hasil karya saya sendiri. Nah, di sini juga Bu, bukan dalam bentuk tulisan saja yang saya inginkan. Ya, pasti kan anak-anak juga dalam hal lipat melipat kertas origami itu ya Bu ya. Anak-anak pasti banyak tahu itu. Hanya saja yang belum ada menggali bakat mereka ini tadi. Jadi kan bisa kita tuangkan ke dalam mading. Jadi itu rencana saya. Yang kedua, saya sebagai guru memberikan contoh lebih dahulu kepada mereka. Dengan harapan kalau saya sudah memberikan contoh, mungkin anak sudah bisa bekerja dan tahu apa yang mau mereka kerjakan Bu. Mungkin untuk yang ditanyakan tadi, rencana saya, ya itulah Bu yang bisa saya lakukan dengan membentuk pengurus mading, kemudian guru juga harus terlibat memberikan contoh kepada siswa. Selain itu, bukan hanya saja saya sebagai guru bahasa Indonesia, tapi guru yang lain bisa juga ditampung masukannya. Saya akan meminta masukan dari beberapa guru yang mengajar di sekolah saya, Bu. Oke, nah jadi tadi Bu Dior sudah punya rencana ke depan ya, melakukan apa tadi, buat struktur organisasi, artinya adalah yang mengurus mading itu ya Bu secara reguler ya. Nah, kemudian tadi ada juga Bu Dior ingin membuat karya sendiri kemudian nanti ditempel di mading untuk memancing siswa supaya mau ya Bu ya. Oke, bagus ya Bu. Jadi kira-kira menurut Bu Dior ada tidak hambatan yang akan Bu Dior hadapi untuk melaksanakan rencana tadi? Hambatannya ini pasti ada, memang Bu, saya lihat itu waktu ya. Anak sekolah dasar ini kan mereka tuh lebih dominasi dijemput orang tuanya langsung. Kalau saya lihat dari sekolah saya, lihat anak-anak itu palingnya bisa dikatakan 10 orang lah yang kembali ke rumah itu dengan mandiri mereka masing-masing. Selebihnya itu dijemput oleh orang tuanya. Mungkin kendala saya di situ waktu dalam pengerjaannya saya mengajar anak-anak. Kemudian juga saya kan tidak bisa mendampingi mereka full dalam satu hari di sekolah, karena kan palingan saya mendampingi mereka pada saat jam pembelajaran saya masuk di dalam kelas, dimana saya masuk dalam kelas itu palingan 2 les dalam satu kelas. Itu saja Bu mengenai waktu dan juga dalam pertemuan dengan anak-anak inilah yang perlu saya atur. Itulah kendala yang saya rasa, karena orang tua menjemput anak itu tepat-tepat waktu. Jadi kita mau pakai sisipkan waktu itu nanti jadi susah. Kita juga tidak mau merepotkan orang tua, menunggu anaknya terlalu lama. Begitu Bu. Oke. Jadi hambatannya tadi waktu ya Bu ya? Iya, Karena pertemu dengan anak-anak itu nggak bisa kita lakukan di waktu belajar ya Bu ya. Oke, kira-kira kalau untuk solusi dari hambatan ini Ibu Dior sudah memikirkannya apa kira-kira solusinya? Mungkin saya harus minta izin dulu ya Bu ya sama kepala sekolah dengan membuat pertemuan atau bisa dikatakan eskul dalam bahasa Indonesia, agar anak-anak itu saya punya waktu bersama dengan mereka di luar dari jam pembelajaran di sekolah, dengan minta ya sekitar 1 jam saja lah, dengan bertemu dulu pada pengurus mading. Kemudian saya akan
memilah mana dia karya yang untuk dipajangkan di mading. Mungkin itulah saya rasa Bu solusi, saya harus minta izin dulu Bu pada kepala sekolah saya dan ada waktu untuk kami, ya bisa dikatakan ekskul bahasa Indonesia Bu. Nah, jadi seandainya mading itu sudah penuh dengan karya itu ada di level 10, mading Ibu sekarang ini ada di level berapa? 8. 8. Nah, Iya. jadi ke level berapa nanti Ibu ingin mengembangkan mading itu nanti? Saya lihat dari kemampuan anak-anak ini Bu ya, karena saya lihat belum ada motivasi dorongan untuk mereka untuk berbuat. Saya rasa kalau kita sudah kembangkan mungkin saya bisa mencapai level 9 Bu. Mengapa saya bisa katakan begitu? Karena saya lihat anak-anak di sini mereka itu orangnya yang termasuk kreatif, hanya saja belum ada memulai untuk memotivasi mereka untuk berbuat. Dan selain itu saya lihat orang tua juga mendukung. Kalau ada pun suatu bahan pembelajaran yang kita minta supaya anak-anak itu bawa, itu anak-anak itu pada bawa semua. Hanya saja di sini memang, makanya saya berniat supaya mading itu berisi. Saya yakin mereka pasti bisa. Itu dia. Oke, Bu. Kira-kira ada nggak di sekolah yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana Ibu tadi? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris ya Bu ya. Mungkin saya dalam anak-anak itu pasti ada juga yang bisa pandai bahasa Inggris. Iya. Dengan menghubungi guru bahasa Inggris pasti bisa, hanya saja letak perbedaan, saya kan bahasa Indonesia, Iya. beliau bahasa Inggris. Mungkin dengan ibu guru bahasa Inggris di sekolah saya mungkin bisa menjadi teman saya, berkolaborasi Bu untuk membuat mading ini biar hidup di sekolah kami. Oke, biar ya sudah punya solusi ya Bu? Ya, Bu. Iya, oke ya. Ya, jadi udah punya solusi Bu Dior tadi. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa cukup itu saja Bu. Saya sudah dapat menemukannya dari permasalahan saya. Oke ya Bu. Jadi saya tunggu ya Bu. Saya tunggu informasi madingnya sudah hidup ya Bu. Jadi nanti kira-kira sebulan depan kita ketemu lagi ya. Dan saya harapkan madingnya sudah berhasil ya Bu ya. Ya Bu, semoga bisa. Dengan ada kerjasama, dengan adanya kolaborasi saya dengan rekan kerja, ya mudah-mudahan apa yang saya harapkan dari anak-anak dan mading yang ada di sekolah bisa terwujud. Oke, terima kasih Bu Dior. Terima kasih. Saya rasa sampai di sini dulu ya diskusi kita. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang Bu Yuni. Baiklah Bu Wahyuni Pak. Iya Bu. Dari proses coaching tadi, menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif? Oke Bu. Selama coaching tadi saya berusaha mendengarkan secara aktif dengan fokus Bu. Fokus kepada coach saya, tidak memikirkan hal yang lain supaya coach saya bisa menemukan solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan saya Bu. Dan saya berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menjudge, yang melabel dia sehingga dia nggak nyaman dengan saya. Itu yang saya lakukan Bu. Kemudian saya lebih banyak mendengarkan daripada saya berbicara, karena dengan banyak mendengarkan saya jadi fokus. Kemudian saya bisa memilih pertanyaan pembuat sehingga coach saya menemukan solusinya sendiri secara mandiri begitu Bu. Oke, saya lihat memang tadi Ibu sebagai coach sudah bagus sesuai alur Tirta. Sedikit lagi yang Ibu perlu tingkatkan biar lebih bagus lagi. Oke. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Ibu Dior, bagaimana perasaan Ibu setelah konsultasi dengan Ibu Wahyuni Pak? Iya, saya merasa nyaman Bu. Mengapa? Karena saya sebelumnya sebelum saya bicara dengan Ibu Yuni masih terasa terbebani dengan permasalahan yang belum terselesaikan. Dengan bicara daripada Ibu Yuni sebagai coach, saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya di sini merasa sudah nyaman dan saya sudah tahu apa yang mau saya lakukan dari sesuatu yang menjadi harapan saya. Oh, ya berarti Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah Ibu ya? Iya. Tadi pun
saya lihat Ibu Wahyunipa dia sudah berperan sebagai coaching yang bagus, yang baik sesuai dengan alur Tirta. Oke, nah kesimpulan dari apa kita ini, saya melihat proses coachingnya yang sudah berjalan dengan baik, diantaranya Ibu Wahyunipa dan Ibu Dior sudah yakin, sudah mendengarkan coaching dengan baik dan fokus. Iya, berjalan dengan baik. Terima kasih karena sudah saling melaksanakan tugasnya atau tupoksinya sebagai coaching dan sebagai coaching. Oke, kita tutup pertemuan kita ini. Selamat siang. Siang Bu. Selamat siang.